Kita masuk sekarang ke wajah yang keempat. Jokowi membonsaikan warga negara menjadi relawan. Saudara-saudara, izinkan saya bercerita tentang pengalaman pribadi. Jokowi baru terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 pada waktu itu. Saya sendiri menjadi bagian di dalamnya karena saya dan Polmark Indonesia menjadi konsultan political marketing untuk Jokowi JK. Sebelum dilantik, jauh sebelum dilantik, Jokowi melakukan tasyakuran. Sekaligus tadinya saya pikir pembubaran relawan-relawan di satu hotel di Jakarta Selatan. Tetapi saya mendengar pidato Jokowi pada saat itu, saya sudah sedikit terperangah. Jokowi justru meminta agar semua relawan tidak bubar. Dan apapun serangan yang nanti akan diterimanya sebagai kepala negara atau presiden, maka relawan tidak boleh diam. Pada saat itu, ingatan saya langsung melayang ke dua orang, Thaksin Shinawatra dan Joseph Estrada. Ketika Thaksin terpilih menjadi Perdana Menteri di Thailand, ia tidak membubarkan relawannya. Ketika Thaksin dijatuhkan, hampir saja terjadi perang horizontal, konflik yang setara di antara beragam kelompok warga negara Thailand. Itulah akibatnya ketika seorang yang memimpin pemerintahan tidak membubarkan relawannya saat ia berkampanye dan mempertahankannya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan menyatukan, tetapi memecah belah. Wajah yang kelima adalah Jokowi adalah pendebat yang sangat hebat, tetapi dengan dirinya sendiri. Sangat sering kita mendengar pernyataan Jokowi dari satu waktu ke waktu yang lain berbeda, bahkan bertentangan. Jokowi adalah orang yang pandai berbalas pantun, tetapi bukan dengan orang lain, melainkan dengan dirinya. Orang lain mengatakan itu kebohongan. Ya barangkali saya punya cara untuk merumuskannya dengan cara seperti ini. Menurut hemat saya, itulah yang terjadi ketika dengan tegas Jokowi mengatakan bahwa anak-anaknya dan keluarganya tidak akan terlibat di dalam politik. Yang terjadi kemudian dengan sangat segera politisasi keluarga Jokowi terjadi. Pada tahun 2020, anaknya terpilih menjadi wali kota Solo. Pada tahun yang sama, menantunya terpilih menjadi wali kota Medan. Dan kemudian dikuatkan dengan pernikahan Hidayati, adiknya, dengan Anwar Usman, ketua MK, yang di kemudian hari melahirkan skandal putusan nomor 90 tahun 2023. Ada yang mengatakan, loh ini demokrasi, mereka dipilih. Saudara, dalam demokrasi sebelum orang dipilih, orang ditunjuk dulu untuk jadi kandidat. Keterlibatan presiden sudah dibuka oleh banyak sekali orang tentang pencalonan Bobi dan pencalonan Gibran. Menurut hemat saya itu menunjukkan bahwa ada cawe-cawe ketika proses election atau pemilihan belum berlangsung. Jadi ini jelas pelanggaran dan ini jelas nepotisme. Dan nepotisme ini diperkuat oleh peristiwa pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, di video kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang lagi hangat banget dibicarakan, yaitu tentang Jokowi bercerita wajah Joko Widodo yang sesungguhnya. Nah, mungkin di antara kalian sudah sering dengar isu ini media sosial, tapi belum tentunya semuanya paham apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan dengan cara simple, jelas, dan mudah dipahami. Jadi buat teman-teman semua, kalian penasaran, jangan sampai skip karena pembahasan ini bakalan saya kupas dari awal sampai akhir. Dan seperti biasanya, sebelum lanjut jangan lupa support dan channel ini di depan cara subscribe dan like dan share kepada teman-teman kalian. Nah, oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, musibah terbesar bangsa dipimpin penipu satu akademi. Nah, Jokowi KKN ini menciderai dan melukai perjuangan reformasi 98. Nah, pokoknya akan ikut bertanggung jawab atas bahkan negara ini kalah dengan orang yang sudah tidak menjabat ini. Nah, di sini dikatakan kebenaran telah datangnya dan yang
yang akan datang untuk lenyap sesungguhnya. Benar sekali para termulu mestinya sadar bahwa Indonesia ini sedang diporak keporondakan. Mulyono, sadarlah kalian demi bersatunya kembali rakyat Indonesia. Percuma engkau hidup di dunia hanya mendula dosa saja. Nah, apapun narasi Anda yang tetap mengagumi Bapak Jokowi, diselidiki adil, dipenjarakan para pelaku KKN ini. Ingat Sok dan saya ingat Anisnya. Nah, ini baru berita sebagai memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. Itu tinggal ditunjukkan ijazah si Jack ini. Presiden yang bisa merubah warna seperti kacamata dan kumisnya. Rismo lebih cerdas dan jujur, berjiwa kesatrian, waspada, kiri, dan sudah picak. Kalau bisa di media dibatasi aja. Kalau Renyip Harto, si Jack mana tahu demokrasi. Nah, semoga Jokowi sudah dimulai tua semakin sadar akan bijaknya kehidupan dengan tidak sibuk lagi dalam berpolitik, termasuk mendorong anaknya mendukung kekuasaannya. Sepandai tupai melompat sesuatu saat pasti akan terjatuh juga. Sepandai-pandainya menyembunyikan kebusukan pasti akan bau juga. Nah, syukur secepatnya nyadar dan cermat pula awalnya, kedepannya harus hati-hati juga. Nah, ini yang dulu berada di bagian kemudiannya, tidak bagian kemudian sakit hatinya. Nah, kalau kita lihat sendiri, jika sebuah brand, nama Jokowi juga adalah barang yang rusak. Kenapa? Jokowi adalah presiden terhebat bagi Indonesia. Dulu, musuh rakyat adalah Orba dengan anggota jutaan sebagai reformasi. Musuh rakyat hanya satu dengan daya rusak setara dengan Orba. Padahal dulunya tanker waktu Jokowi nyalon jadi gubernur DKI Jakarta, semoga Jokowi baik aja, cuman takut karma pada keluarga kalian juga. Nah, di sini juga emang pejabat negara ini banyak nepotisme. Kenapa? Karena saja para termulu-mulu, mari kita bangkit rakyat untuk bersatu. Nah, makanya kalau dipilih orang yang promosikan, yang selektif, bukan asal-asalan, akhirnya jadi korban rakyat dan Anda ikut bertanggung jawab saja. Nah, itulah konsekuensinya. Jadi pentuju rakyat jelatan yang berketiba untuk benang, khususnya berebut kekuasaan. Nah, itu makanya saya tidak percaya dan pilih Jokowi, termasuk Prabowo selain didukungnya Jokowi. Kenapa rakyat sebagai mana masih ada memuji Jokowi? Kalau kita lihat sendiri, kebohongan yang akan terkuat, apalagi telah menciptakan kerugian besar dan menganiayai orang yang banyak, dan dia akan terhina sebelum mati juga. Di era Soeharto ini sampai Prabowo nepotisme dan tidak akan berakhir. Wajahnya seperti sudah hampir saja. Cuman orangnya waras, berani, jujur, sebaliknya juga. Nah, ya tentunya begitu itu bikin kerispu yang akan berpetugasnya KPU kepada KPUD serta orang-orang yang parpol yang mengorbitkan sekarang sesuatu yang sudah berlalu. Kok orang-orang mau membenarkan tapi dirinya mereka masing-masing. Kalaupun pun berbutik bersalah pesugihan, emang Jokowi masuk penjara, uangnya hanya banyak kok, semuanya bisa dibeli. Nah, Anies Megawati harus bertanggung jawab atas percalonan dan dukungan terhadap Mulyono pada Pilpres 2024. Negara besar kaya kalah dengan pria Solo yang kurus dan cukri, memalukan saja. Politik yang seperti ini itulah terlihat mudah dibaca orang kecil. Nah, kalau tak terbongkar Jokowi, maka percuma sekolah tinggi kalau nggak ada gunanya, sedangkan cari kerja jadi butuhkan ijazahnya. Jangan pernah percaya dengan keluguan, kepolosan seorang seperti Jokowi. Banyak kebohongan yang kanan belok kiri sudah, tapi belum Jokowi harus adili. Sebenarnya kalau kita lihat sendiri, ingat cepat selesai, polisi suruh bukan terangnya. Jadi kita sebagai rakyat sudah seharusnya fokus kepolisian. Kalau bisa kita demo besar-besar kepolisian kepada
yang termulu-mulu ini. Nah, pada tahun 98, gelombang demokrasi besar-besar terjadi melahirkan pemikiran non KKN, non korupsi dan non nepotisme, tetapi Joko Widodo dengan jahat yang merusak perjuangan informasi. Nah, no KKM ini jahat sekali, orang sangat merusak sendiri bernegara di Indonesia. Di sini Jokowi sumber dari segala masalah, harusnya dilakukan tindakan hukum. Jika perlu dilakukan tahanan rumah dan cabut hak pensiusnya, juga dibatalkan rumah dicat yang akan diberikan oleh negara. Nah, hati pembalasannya kalau kita lihat sendiri, orang-orang yang berlakukan, yang ikut dalam suaranya masing-masing mendapatkan yang setimpalnya. Ya tentunya sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayatnya. Nah, di sini kalau kita lihat negara Jokowi ini termulunya dengan dia Prabowo membahayakan diri dan bangsa ini. Ya, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.